Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita memasuki pelajaran Sekolah Sabat kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami di surga, pada saatnya ya Bapa kami akan mempelajari Sekolah Sabat-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau membimbing kami supaya kami mengerti akan pelajaran firman yang akan kami dengarkan ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa dalam Putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat. Kami berdoa, amin. Kita pada saat ini memasuki pendalaman. Kita dapat membaca tulisan Ellen G. White, Hukum diberikan kepada Israel pada halaman 354 sampai 369. Dan perlawanan setan terhadap hukum dalam Alfa dan Omega jilid 1 halaman 331 sampai 342. Allah bermaksud untuk menjadikan peristiwa di mana ia akan mengucapkan hukumannya itu sebagai satu pemandangan yang hebat dan mengagumkan sesuai dengan sifatnya yang agung itu. Bangsa itu harus diberi kesan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan pelayanan kepada Allah harus diperlakukan dengan sikap hormat yang paling dalam. Ellen G. White, Alfa dan Omega, jilid 1 halaman 335. Saudara-saudara sekalian, prinsip ini atau penghormatan ini masih berlaku hingga saat ini. Dan prinsip ini juga muncul dari pemahaman akan kebesaran transendensi dan keagungan Allah. Melihat kemuliaan Tuhan menciptakan rasa syukur di dalam hati kita dan merendahkan kesombongan kita, semakin dekat kita melihat kekudusan Tuhan. Dan semakin banyak ketidaksempurnaan yang akan kita lihat dalam hidup kita. Yang membuat kita semakin haus akan hadiratnya yang mengubahkan dan ingin menjadi semakin serupa dengannya. Dan saudara sekalian, dengan mengetahui betapa berbedanya kita dengan dia dan dengan hukumnya yang kudus, membuat kita sepenuhnya bergantung pada kematian Kristus yang menggantikan kita. Dan pada saat yang sama, Yesus menjelaskan bahwa jika kita dengan rendah hati menerima Allah sebagai Tuhan dan Raja kita, perintah-perintahnya tidaklah sulit untuk ditaati. Yang kita dapat lihat dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Kristus menyatakan dengan jelas bahwa hukum ilahi memiliki keabsahan yang permanen. Seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat 17 sampai 20. Ketika kita menaati hukum-hukum Allah karena kasih dan rasa syukur kepadanya. Dan karena keselamatan yang telah dia anugerahkan secara cuma-cuma kepada kita, kita dapat mengalami kepenuhan hubungan yang menyelamatkan dengannya. Dan saudara sekalian, sambil menikmati manfaat besar dari menaati hukum tersebut, atau bagaimanapun juga lihatlah rasa sakit dan penderitaan yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum, kita juga dapat menikmati kepastian bahwa keselamatan kita ada di dalam Yesus. Bukan di dalam ketaatan kita terhadap hukum. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Yang pertama, persiapan untuk menerima hukum Allah membantu umat untuk memahami rasa hormat yang mereka butuhkan hari ini di dalam gereja dan kehidupan bergereja mereka. Di manakah ada rasa hormat dan kekaguman yang sama di hadapan Allah? Ataukah kita secara perlahan-lahan dan entah bagaimana telah kehilangan rasa itu? Yang kedua, renungkanlah lebih banyak lagi rumusan perjanjian ini. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan apakah artinya ini bagi kita saat ini? Dan bagaimanakah seharusnya hal ini diungkapkan baik secara individu maupun sebagai umat besar? Yang ketiga, apakah yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan? Dia memampukan kita untuk melakukannya. Ellen G. White menyatakan bahwa segala perintahnya adalah mungkin untuk dilaksanakan. Membina kehidupan abadi, halaman 254. Bagaimanakah cara mewujudkan janji ini, dabar ini ke dalam tindakan? Yang keempat, bagaimanakah kita menanggapi pendapat umum yang sering kita dengar bahwa setelah salib, hukum Taurat telah ditiadakan
Dalam banyak kasus, apakah yang sebenarnya mereka katakan telah ditiadakan? Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa kami surga, pada saat ini Bapa kami sudah sampai kepada penghujung pelajaran kami ya Bapa. Terima kasih atas bimbingan-Mu sehingga kami bisa mengerti akan segala pelajaran yang kami pelajari Bapa. Dan kiranya firman dan juga pelajaran-pelajaran yang Kau berikan dalam segala bacaan ini dapat membimbing kami menjadi seseorang yang hidup lebih baik dan lebih dekat kepadamu ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, tolong sertai kami, berikanlah kasih-Mu ya Bapa. Dalam putramu Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin.